Yang sering saya ceritakan dalam ceramah-ceramah saya itu tokoh legendarisnya Wakaji Carmun yang sawahnya 80 hektar, pembantunya 26, meja makannya 4 kali 8, segala masakan dibuat. Tapi ketika mengambil sate, istrinya marah, lupa diri. Begitu ngambil sambal juga ditarik tangannya. Anda makronis, ya mau minum teh tubruk aja, kata istrinya. Kalau mau modar lah, tapi jangan hari ini, kerandanya lagi dipakai soalnya. Napasnya kan kencing manis. Sudah orangnya kurus, tidurnya kayak obat nyamuk, napasnya keluar sulingnya lagi. Makanya hanya nasi 2 sendok juga ditakar sama air putih. Mau kita punya sawah 80 hektar, pembantunya 26, meja makannya 4 kali 8. Kalau ini meja makannya 2 meter, 1,5 kali 1. Ini 4 kali 8 meter. Artinya sambal goreng, dendeng, bergedel, tokowok, encer, keripik, kerupuk, opak, lantak. Tapi tidak di mesin makan. Ternyata yang gemuk-gemuk pembantunya. Itu. Jadi apa sih kebahagiaan itu? Sebetulnya kenyamanan di hati ini kok sebetulnya. Jadi kalau kita sudah siap menerima apapun pemberian Tuhan dan kita syukuri, itu kita sudah berada di pintu kebahagiaan. Ya, akhirnya itu. Sebab kita sendiri juga sebetulnya kenapa kita hidup nggak pernah nyaman? Karena kita selalu berpikir ingin mendapatkan sesuatu yang belum kita miliki. Ada orang pakai mobil Rolls Royce, pengen Rolls Royce. Ada orang naik haji, pengen naik haji. Ada orang bikin rumah, pengen bikin rumah. Jadi setiap hari dia memikirkan sesuatu yang belum dimilikinya. Tetapi yang sudah dimilikinya tidak pernah disyukurinya kok. Betapa kita menderitanya. Dan sampai kapan kita seperti itu? Istri ada, rumah ada, ya kan? Penghasilan ada. Kok kenapa? Nah, ini makanya nanti saya ingin gabung antara kebahagiaan dengan penderitaan. Di tengahnya nanti kita olah psikologi emosi. Ini ya begini. Sebetulnya mah kesenangan yang kita harapkan membeli sesuatu, memiliki sesuatu yang belum kita miliki. Hakikatnya mah kesenangan itu nggak lama kok. Dan setelah itu akan menjadi beban bagi kita. Semakin banyak kita memiliki, semakin banyak kita pun merawatnya segala macam biaya. Jadi seperti anak saya, adiknya Jain tuh. Sekarang di Asalam itu kelas 2 Sanawiyah. Merengek tiap hari mereka beli Tamiya. Kan mahal gitu. Lama-lama ya deh kasih. Wah, dia senang begitu dibelikan. Wah, abah sayang, abah hebat ya gitu. Kan bisa ngomong gitu. Iya. Setelah diberikan dia main. Berapa lama? 5 menit. Setelah itu dilempar, dia main yang lain kok. Kita juga sama. Yang belum kita miliki, kepengen miliki. Yang ada nggak dirawat, nggak disyukurinya. Segimana lagi? Sampai kapan kita menderita semacam itu? Itu satu. Dari segi psikologi emosinya, rumahnya bagus, di depannya ada taman bunga, di pagi hari yang segar, di depannya ada sangir kopi, di sampingnya istri yang setia. Kok kenapa jadi menitikkan air mata? Bukannya dinikmatinya? Enggak, pikirannya ke belakang, meratapi penderitaan masa lalu. Kan gila, kapan mau senang? Ya ini ya sudah, mahasal sudah. Nah nanti kita bicarakan seluruh emosinya. Dan kemudian sebelum kita
mencapai kebahagiaan, menyebabkan kita mengatasi penderitaan. Orang itu berhasil, bukan hanya menggapai sesuatu, tetapi juga didukung dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan. Belum sukses kalau kita tidak memperbaiki kesalahan. Bagaimanapun juga, tercapainya target yang kita tuju dan memperbaiki kesalahan, memperbaiki kualitas itu satu paket. Nah, bahkan sekalipun kita tidak mencapai tujuan, tapi proses kita memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu juga suatu keberhasilan. Apalagi kita berhasil. Di dalam berdoa sendiri juga saya selalu mengatakan bahwa sebelum doamu dikabul oleh Tuhanmu, cobalah persiapkan dirimu supaya bagaimana layak untuk diberi. Ya, kalau nggak layak, Allah tidak mungkin akan ngasih orang itu tidak layak dong. Tidak mungkin Allah menyuruh seseorang yang tidak mampu mengerjakannya. Tidak mungkin Allah memberikan sesuatu kepada orang yang tidak layak diberi, nggak bakal dikasih. Nah, ternyata bahwa untuk mengatasi penderitaan ini mungkin waktunya singkat, kita akan jelaskan saja bahwa salah satu kita selalu menderita ini karena kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita punya mobil, sementara kita beli mobil, kita menikmati, kita senang dipakai, yang penting istilahnya, yang penting asal ngelinding begitu. Tetapi begitu kita membandingkan mobil kita dengan mobil tetangga yang tahunnya lebih muda, yang usianya lebih tinggi, kita menjadi kecil hati, jelek. Kita akan merasakan mobil kita jelek karena kita melihat mobilnya orang lain. Kita juga sama, dulu kita pengen kawin, ya kan gitu. Setelah kita punya istri, kita senang sementara. Sejak kapan kita melihat istri kita tidak cantik? Karena kita membandingkan dengan istri orang lain.